Selamat sore bagi kita jumpa kembali pada mata kuliah pembimbingan proposal skripsi. Kali ini kita akan membahas soal penggunaan Mendeley dalam menyusun karya ilmiah. Kiranya dengan program atau aplikasi Mendeley akan memampukan kita untuk menulis skripsi dengan baik. Kita baru saja menonton atau melihat tutorial dari sebuah pemasangan Mendeley di desktop, ya. Dan tentu setelah itu kita akan berlatih memasang di desktop kita masing-masing, baik di PC, personal komputer, di laptop, atau di Mac kita, silakan pasang. Dulu memang itu bisa di tab di handphone bisa, tapi sekarang dia sudah batasi, dia hanya bisa pada PC dan pada laptop atau Mac. Nah, setelah dipasang nanti baru kita akan belajar bagaimana selanjutnya menggunakannya lebih baik. Nah, itu yang akan kita lihat nanti, sehingga pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba membahas soal bagaimana menambahkan data kita, baik itu metadata atau big data kita ke dalam Mendeley itu. Siapa yang sudah berhasil memasang di desktop kita masing-masing? Siapa yang sudah berhasil atau sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba memasang menggunakan? Belum ada. Wah, ya, padahal saya sudah umumkan beberapa minggu yang lalu, ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita harus membawa laptop, ya, dan langsung mengikuti tutorial itu. Nah, jadi kalau tidak ada yang memasang, ya nggak bisa saya mengajarinya. Kecuali ada yang sudah mengikuti tadi, memasang, menggunakannya, lalu kita bisa diskusi, ada kesulitankah dalam memasangnya di di laptop kita. Tadi saya sudah coba, Pak. Ya, ada persoalannya, Pak? Bisa atau tidak? Ini sudah terpasang, tapi saya kurang tahu apakah seperti inikah dia gitu. Ya, saya tunjukkan nanti cara menggunakannya. Kalau sudah terpasang, nanti di laptop kalian akan ada di desktop, ya. Dia ada di desktop. Nah, misalnya seperti ini. Ada ini kan, bisa lihat ini desktop saya ini. Bisa, Pak. Nah, ini kan, lalu kita klik nanti ini. Lalu kalau sudah kita klik, baru kita akan diminta nanti register. Tadi sudah register. Masukkan alamat email kita. Lalu password kita, baru sign in. Nah, kalau sudah sign in, maka dia akan kelihatan seperti ini. Dia akan kelihatan seperti ini. Nah, di sini akan ada nanti metadata kita. My library. Di sini nanti akan ada data buku-buku kita. Buku, Arjuna, dan semua nanti di sini akan ada data-data kita. Nah, lalu ketika ini sudah ada, maka kita akan menggunakannya dalam tulisan kita. Misalnya seperti ini.
Kita buat contoh ya. Sebentar, ini lagi membuka apa ya? Sebentar. Wah, namanya. Ya, namanya buka ini. Sebentar. Ya, buka file aja lambat. Sebentar ya. Ya, namanya membuka file ini. Ya, saya lihat dulu. Apakah sudah terbuka? Oke, terbuka ini ya. Bentar. Nah, misalnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu sebuah file ini ya. Kita sedang menulis lain. Ibaratkan kita sedang menulis, lalu misalnya ini pertama perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah. Katakanlah ini kita mengutip dari bukunya seseorang. Katakanlah yang mengatakan itu yang bernama Ratna, yang menulisnya itu Ratna. Nyoman Kuta misalnya, si Ratna. Kita buat namanya Ratna. Kita kutip. Lalu kita pergi ke ini, reference. Kita pergi ke reference ini. Reference. Nanti di reference ini akan muncul dia gambar Mendeley. Ini, gambar Mendeley. Di Word kita ada gambar Mendeley. Lalu kita citasi, insert or edit citation. Kita insert. Lalu dia akan muncul nanti seperti ini. Lalu kita kliklah nama penulis tadi, Ratna. Ratna ini dia. Ratna. Lalu kita oke-kan. Oke. Oh, ini tuh, sebentar. Ini kan, nah, kita coba ya. Insert. Lalu kita klik Ratna. Insert. Ini kita tunggu sampai dia muncul, lalu kita kliklah di sini Ratna. Nah, ini misalnya ini. Baru kita oke-kan. Oke dia. Lalu sudah oke, di bawah itu nanti sudah ada catatan kakinya. Ini kan sudah ada nih nomor 1 ini. Tanpa kita tulis pun dia di bawah sudah ada. Nah ini.
Sudah ada catatan kakinya langsung. Lalu misalnya ini yang kedua ini ditulis dikutip dari bukunya si katakanlah Babin, dari Babin, dari data yang kita miliki ya, kita klik misalnya sini tulis lagi namanya Babin, nah ini kita oke kan, nah dia otomatis akan ada nanti tulisannya catatan kakinya di dalam. Ah, ini Barry J. Babin, Heresy and Sacred Cows in Scholarly Marketing Publication. Otomatis dia. Lalu misalnya kita tambah lagi, ini ketiga perjanjian Allah, firman Allah. Katakanlah ini dari bukunya Deung. Ya, kita klik ini citasinya, lalu kita tulis Deung. Ini kita oke kan? Maka dia akan ada catatan kaki secara otomatis. Ini kan ada nomor 3 kan? Dari ke bawah. Nah ini ada otomatis. Marjolin I. Deung et al. Nah, lalu pada akhir tulisan kita kan ada daftar pustaka. Lalu kita klik di sini daftar pustaka. Ini kan. Lalu kita memasukkan daftar pustaka kita. Lalu ini di atas ini ada insert bibliografi di atas ini. Insert bibliografi. Nanti secara otomatis dia akan menulis sendiri. Nah ini kan sudah menulis daftar pustakanya langsung. Ini keuntungan dengan menggunakan Mendeley tadi. Jadi kita tidak capek lagi menulis, asal ada di data kita. Di Mendeley kita itu banyak buku-buku kita masukkan ke sana. Yang metadata, artinya yang digital. Nah itu contoh. Kalau kalian sudah mencoba tadi, jadi kalau yang hanya Matilda tadi yang mencoba, lalu tidak berhasil, baru kita akan atasi. Atau kalian tonton ulang dulu sekali lagi, biar ku putar lagi, lalu kalian praktekkan gitu ya, supaya bisa jadi. Kalau enggak bisa ini jadi. Bagaimana? Maaf Pak, saya mau bertanya, kan saya sudah download Mendeley-nya Pak, saya juga sudah login. Tapi di Word saya, kalau saya buka tab preferences itu nggak ada option masukkan Mendeley Pak. Itu caranya gimana Pak? Oke. Itu berarti Microsoft Office-nya tidak support. Dia kan harus support. Microsoft Office kita atau Windows kita harus support. Memang dia harus minta nanti MS Office yang original. Terkadang kan laptop kita Office-nya kan bukan original. Ketika kita beli misalnya laptop kita kan ada pertanyaan, mau pakai yang ori atau yang sudah di-crack kan? Kalau ori memang mahal kan? Ori itu mahal. Kalau misalnya nanti kalian mau coba cek harganya, harga daripada MS Office yang ori ya, yang personal. Itu harganya ini sekitaran ini, saya tunjukkan ya. Ini kalau di sini ada yang 325, ada yang sampai 525. Ini ori.
Ini masih di Tokopedia ini. Di Tokopedia ini sudah dibagi-bagi ini. Sudah dibagi-bagi. Kalau dia satu PC, biasanya 900.000 satu PC. Tapi karena dia jual di Tokopedia, dia bagi, maka bisa mahal. Nah ini, dia ori. Tapi bisa nanti proses apa namanya corporate dibeli gabung-gabung 3 orang 5 orang gabung-gabung membelinya. Dia murah. Intinya ialah Microsoft Office kita harus harus ori. Nah pertanyaannya sekarang ialah Pak, kalau tidak ori aku nggak punya uang, gimana ini? Kan gitu kan? Apakah ada solusi? Masih ada solusi. Makanya tadi kalau udah coba semua, baru kita cari solusi, gitu ya. Karena setiap sistem ada cara menanggulanginya. Mau murah, mudah, bisa kita cari. Nah sekarang itu pertanyaan dari Enike ya. Jadi kok nggak muncul di sininya di di Word-nya ya, kenapa nggak muncul di sininya ini di reference nggak muncul gambar Mendeley-nya kan gitu. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi selain itu supaya nanti saya tunjukkan caranya bagaimana? Atau saya putar ulang dulu bagi yang belum tadi supaya nonton lagi lalu dipasang supaya kita lanjutkan bagaimana? Ada yang ingin lagi menonton supaya kita lanjutkan atau lanjutkan aja langsung? Yang mana kalian pilih? Lanjut aja atau nonton ulang supaya bisa dilaksanakan dicoba di PC-nya? Lanjut. Mana ini? Mana yang saya harus lakukan? Lanjut atau ditonton ulang? Yang mana kalian pilih? Tapi harus kalau ditonton ulang nanti harus dilakukan gitu supaya kita jalan. Karena minggu depan saya bukan lagi menginstal, saya tidak akan belajar menginstal lagi. Hari ini saya belajar menginstal. Minggu depan tidak lagi. Minggu depan kita sudah masuk praktik menambah buku menggunakan Mendeley secara expert. Ya, jadi bukan lagi menginstal minggu depan. Kalau bertanya lagi minggu depan, Pak ini nggak bisa, saya tidak akan menjawab lagi. Saya tidak akan memenuhi menjawab pertanyaan itu lagi. Minggu depan kita sudah jalan. Karena Mendeley ini bukan bukan berulang-ulang lagi kita nanti. Ya, karena ini menolong kalian, bukan menolong saya. Saya sudah pakai. Kalau untuk saya nggak usah saya ajar lagi, saya sudah tahu. Tapi kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Kembali manual nanti menulis skripsi, itu aja. Manual ketik satu persatu catatan kaki, baru ketik satu persatu daftar pustaka. Ya kalau mau capek sih nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Tapi saya memberi solusi bagi kalian untuk mengerjakan tugas dengan baik, tanpa capek tapi bagus. Ya, itu yang saya tawarkan. Nah kalau kalian tidak mau belajar sih nggak masalah, saya akan go on terus. Bagaimana ini hari ini? Yang mana kita mau kerjakan? Tonton ulang, Pak. Tonton ulang. Oke, saya akan putar lagi. Tolong diperhatikan ya, supaya kita benar-benar tahu. Dan seperti saya katakan tadi, ini tidak akan saya ulangi lagi minggu depan. Jadi jangan bertanya lagi minggu depan, gimana cara menginstalnya Pak. Saya tidak akan menjawabnya lagi, karena waktu untuk menginstal hanya sekarang, ya, hanya untuk menginstalnya hadapi tantangan ini, belajar sekarang. Oke ya, ini saya akan coba putar ulang. Silakan menontonnya, perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik supaya bisa diinstal di laptop masing-masing. Oke ya, kita mulai.
Oke, hari ini kita coba belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi dalam membuat daftar pustaka. Biasanya nih digunakan ketika menyusun skripsi, tesis, maupun makalah-makalah. Aplikasi ini cukup familiar dengan kita harusnya, yaitu aplikasinya Mendeley. Jadi Mendeley itu merupakan sebuah perangkat lunak yang kelahirannya itu diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara citasi dan reference manager. Jadi Mendeley ini bisa diintegrasi, nanti digunakan di Word, nanti Word-nya otomatis Mendeley-nya menjadi reference manager, sehingga mempermudah kita untuk membuat daftar pustaka. Nah, jadi kira-kira kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini? Mungkin itu banyak yang bertanya. Pada saat kita membuat sebuah tulisan, tentu kita mengutip dari berbagai pustaka, dari pendapat ahli, baik dari buku maupun jurnal, yang sifatnya itu biasanya kita ambil di internet dalam bentuk e-book atau e-jurnal. Jadi ketika kita mengutip sebuah kalimat, tentu kita harus mencantumkan sumber utama dari kalimat yang kita kutip tersebut. Jadi biasanya kita tulis manual, misalnya Arifin, 2016, tutup kurung, kemudian di akhir nanti di daftar pustaka kita tulis lagi judul buku atau judul jurnalnya, dimulai dari nama penulis Arifin 2016, judul buku, penerbit, kota penerbit, dan seterusnya. Jadi hal ini biasanya seringkali mengakibatkan antara badan tulisan, jadi isi tulisan itu, dengan daftar pustaka ada beberapa kali tidak sinkron. Jadi misalnya begini, ketika di daftar pustaka ada nama citasinya, tapi di badan tulisan tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Padahal hal ini bisa diminimalisir dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Dari tahap ini kita bagaimana mendownload aplikasi Mendeley. Sebelum ke situ, jadi aplikasi Mendeley ini bisa digunakan baik di desktop atau laptop maupun di smartphone. Jadi kali ini kita akan coba tunjukkan bagaimana menggunakan atau menginstal Mendeley di sebuah perangkat laptop. Baik, langsung saja kita buka Google. Kemudian kita ketikkan Mendeley, kita enter. Nah, ini tampilannya. Langsung saja kita klik download Mendeley desktop. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah ini di sini ada dua pilihan, nanti kita klik saja. Kita pilih download Mendeley desktop for Windows. Bagi Anda yang menggunakan Windows tentu pilihannya yang ini. Tapi kalau Anda yang menggunakan Mac OS, pilih yang di bawah ini. Yang Linux silakan pilih ini. Jadi saat ini Mendeley itu versinya sudah 1803, support ke Windows 7, 8, dan Windows 10. Windows 11 belum ternyata ya. Oke, baik. Langsung kita klik download Mendeley desktop for Windows. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini tampilannya. Nanti akan muncul di sini aplikasi installernya. Kita tunggu saja. Baik, ini sudah selesai kayaknya mendownload aplikasi installernya. Jadi kurang lebih 54 MB, jadi Anda harus menyiapkan space besar itu.
Langsung saja kita klik aplikasi installernya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, akan tampilan seperti ini. Do you want to allow this app to make change to your device? Ini yes-kan saja. Kemudian jika ada klik next, continue, di next-kan saja. Kemudian berikan tanda setuju dengan klik I agree. Kemudian ini tempat nanti folder tersimpan, jadi karena kita menggunakan 64 bit, jadi nanti disimpan di program files x86 menjadi desktop. Langsung saja ke next. Kemudian klik ini jika Anda tidak ingin menggunakan shortcut yang di desktop, Anda boleh klik ini. Tapi jika ingin Anda langsung di desktop, hilangkan centang ini. Langsung klik install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik finish. Oke, kita tunggu saja sesaat lagi. Tampilan apa yang akan muncul setelah kita mengklik finish. Ya, ini sudah mulai kelihatan. Oke, kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini, welcome to Mendeley. Disuruh di sini kita menggunakan email dan password. Jadi Anda boleh memasukkan email dan password Anda di sini. Oke, jika tampilan seperti ini, jika Anda belum meregister, silakan klik menu register. Ya, kita akan dibawa ke websitenya Mendeley, tampaknya berafiliasi dengan Elsevier. Oke, kita klik saja email, klik continue. Ini artinya data dia ditutupnya ya, itu maksudnya. Kita isikan nama, kemudian password, ini statusnya, passwordnya file. Langsung kita klik register. Oke, boleh silakan di save. Oke, sudah pada tahap ini kita sudah mempunyai akun Elsevier. Artinya jika itu juga artinya kita sudah memiliki akun Mendeley. Kita klik continue to Mendeley. Oke. Oke, ini tandanya nih. Oke, baik. Kita ke akun Mendeley tadi. Kita klik email. Dan password yang tadi. Oke, kita klik sign in.
Oke, kita sudah sign in, kita tutup coba. Oke, ini tampilannya. Ini dia yang sudah kita install tadi, tampilan desktop. Oke, ini jika sudah sampai pada tahap ini, berarti Anda sudah sukses menginstal dan register aplikasi Mendeley di desktop. Ini klik tentang do not show jika tidak ingin tampilan ini selalu muncul ketika Anda pertama kali membuka Mendeley. Ini tutorialnya, silahkan Anda ikuti saja. Next. Terus, oke, baik. Sampai tahap ini kita sudah selesai dalam menginstal aplikasi Mendeley di desktop, termasuk kita register akun Mendeley. Selanjutnya Anda bisa menggunakan kontennya sebagai reference manager yang diintegrasikan ke dalam Microsoft Word yang Anda miliki. Terima kasih tutorial ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Menontonnya ya, menonton ulang maksud saya. Nah, tadi pertanyaannya ialah ketika Microsoft kita tidak original sehingga dia tidak tampil pada Microsoft Word kita simbol Mendeley ketika kita klik refresh. Bagaimana caranya? Masih adakah solusi? Pasti ada solusi. Nah, bersama ini akan saya kirim lagi video untuk mengatasi pertanyaan Enike tadi. Ini mohon dilihat lagi, ditonton. Karena ini akan menolong kalian yang walaupun Microsoft kita misalnya bukan ori atau tidak support, maka bagaimana caranya supaya support sehingga Mendeley nanti akan mengizinkan kita memakainya, maka saya akan kirimkan sebuah link untuk tontonnya. Nanti saya akan kirimkan itu kepada grup kita supaya diulang-ulang lagi tontonnya. Ini caranya. Caranya ialah saya akan kirimkan sebuah link sebentar. Bentar ya. Saya kirim dulu. Kita tonton dulu. Lalu nanti saya akan kirimkan link. Sorry, bukan ini. Oke, silakan nonton ya. Kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik, kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik 2 kali mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because APA MSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alifel Ami, channel informatif. Oke, teman-teman, kita akan coba membahas Mendeley lagi. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah tahu bagaimana cara menginstal Mendeley, kemudian sudah tahu bagaimana cara mengutip dan cara membuat daftar pustaka otomatis. Nah, coba lihat di video-video sebelumnya. Namun ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa menginstal Mendeley. Nah, jadi ketika teman-teman sudah download Mendeley di webnya gitu ya, kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik 2 kali mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because APA MSA apa nih bacanya ini ya, is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Nah, oke,
Masalah ini sebenarnya bisa kita atasi, jadi jangan khawatir bahwa ini masalahnya adalah di komputer teman-teman. Nah, ini bisa kita perbaiki. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan mengupdate Microsoft Visual kita. Nah, jadi di sini program Mendeley yang kita install itu membutuhkan Microsoft Visual yang lebih update, ya, nggak salah yang C++ 2015. Jadi bagaimana cara mengupdate-nya? Yuk kita lakukan seperti ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa terus subscribe dan share video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk men-share video tentang tutorial Mendeley. Oke, yang akan teman-teman lakukan adalah teman-teman buka Google Chrome ya gitu ya. Dan silahkan diketik di sana VC Redis 2015. Nah, ini saya sudah buka sebelumnya. Sehingga VC Redis 2015. Nah, ini dia akan muncul ke pencarian teratas, download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Nah, ini kita butuhkan untuk menilai kita. Nah, ini proses masuk ke dalam webnya Microsoft resminya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada menu downloadnya. Nah, ini menu downloadnya. Tapi sebelumnya coba kita baca terlebih dahulu tentang Visual C++ ini. Nah, di bagian detailnya, nah di sini ada dua ya teman-teman. Ada VC Redis X64 sama VC Redis X86. Nah, kalau X64 itu adalah teman-teman yang menggunakan sistem Windows 64 bit. Kalau 86 itu yang 32 bit. Kemudian di sistem requirement-nya, nah ini adalah Windows yang mendukung Windows 10, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 1 dan lain-lain ya. Ini bisa teman-teman baca. Kemudian ya ini installation-nya. Nah, langsung saja kita coba download. Klik download ya. Coba klik download. Nah, di sini ini dia VC Redis 64 sama VC Redis 86. Nah, ini yang 64 untuk yang sistem operasi 64 bit, kalau yang 86 yang 32 bit. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya teman-teman tidak tahu apakah komputernya ini yang 64 bit sama 32 bit. Nah, langkahnya adalah juga sangat mudah. Jadi silakan masuk ke ya apa namanya ya, di seperti ini. Nah, silakan buka di folder. Nah, silakan buka di PC atau komputernya. Nah, teman-teman klik kanan. Ya, silakan klik kanan. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sistem type-nya. Sistem type 64 bit operating system. Nah, ini dia. Ini menandakan bahwa komputer yang saya gunakan saat ini adalah sistem type-nya adalah 64 bit. Nah, ini dia ya, 64 bit. Jadi kalau yang teman-teman menggunakan 32 bit, tulisannya juga 32 bit di sana. Nah, kita kembali ke ini Chrome. Nah, karena saya menggunakan 64 bit, maka saya mendownload yang VC Redis 64. Kalau teman-teman 32 bit, ya silakan download yang 86. Nah, silakan di-download, dia akan mendownload secara otomatis. Kan sudah terdownload nih. Silakan buka di menu downloadnya, nih teman-teman semuanya. Ya, teman-teman bisa coba install. Silakan install program yang telah di-download. Installnya sama dengan aplikasi yang lain ya. Klik kanan, kemudian run administrator gitu. Atau klik 2 kali, nanti next, ya agree, dan seterusnya. Microsoft Visual kita untuk menilai. Nah, setelah di-update, teman-teman silahkan refresh, kemudian restart komputernya. Nah, setelah di-restart, silahkan di-install menilainya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman.
Oke, mungkin demikian untuk tutorial bagaimana cara memperbaiki mendeley kita ketika problemnya adalah mendeley kita tidak bisa diinstal. Oke teman-teman, silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita tonton ya bagaimana cara mengatasi jika Microsoft Word kita tidak support, tidak ori, lalu sudah diberikan oleh si Ucok Harahap tadi caranya. Gratis ya. Ya, nanti akan saya kirim ke kita linknya, bisa diulang-ulang supaya nanti di rumah ketika tidak support lagi, dia tidak keluar di di Word kita ini diulang-ulang lagi, ya sampai bisa. Jadi nanti bisa itu, dicobalah. Kalau tidak bisa lagi, nanti minggu depan kita bertemu lagi, kita akan bahas secara detail sehingga kita akan memperoleh program Mendeley yang lebih baik. Ya, jadi jangan ragu, jangan takut, pasti semua akan berjalan dengan baik. Sehingga nanti ketika kalian menulis skripsi, kalian sudah bisa senyum, tertawa sambil menikmati seruput kopi, kan, misalnya sambil nonton seruput kopi, itu kan enak, sambil menulis skripsi, menulis karya ilmiah, pikiran-pikiran pun makin bertambah karena sudah ditolong si Mendeley kita. Bukan Mendeley ya, dalam bahasa Batak Mendeley, tahu kalian kan Mendeley kan? Mendeley itu apa bahasa Indonesia? Putus asa gitu ya, jangan. Mendeley maksudnya, bukan Mendeley. Ya, itu. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Nanti kalau sudah dikerjakan yang terakhir tadi itu restart ya, restart supaya dia dibaharui, di-upgrade MS Office kita sesuai dengan permintaan Mendeley supaya nanti support dia. Kalau nanti tidak lagi, ulangi lagi. Karena kadang-kadang kan komputer ini sekali restart dia tidak connect, belum matching mesinnya. Restart lagi, download lagi, jalankan lagi, install, download lagi, atau hapus dulu, download lagi, sampai gitu. Nanti baru kita akan jalankan. Minggu depan kita akan membahas soal tindak lanjut penggunaan Mendeley. Bagaimana kita menambah buku-buku ke Mendeley kita supaya lebih banyak. Bagaimana kita mengambil buku dari jurnal masuk ke Mendeley kita langsung otomatis. Lalu bagaimana kita membuat manual. Pak, saya tidak punya e-book. Saya kan punya buku manual. Bisakah? Bisa. Jadi jangan takut, bisa. Kita gunakan nanti waktu kita untuk belajar Mendeley. Pokoknya serulah. Makanya bawa nanti snack-snack sambil makan itu kan enak itu. Supaya seru latihan kita. Anggap kita sedang bincang-bincang lah menggunakan Mendeley kan gitu kan. Daripada tegang-tegang kan, jadi lebih baik slow kayak di kafe-kafe sambil belajar kan gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau tidak bisa lagi yang kedua tadi download terus kan Pak. Sudah saya cobakan yang kedua tadi kan Pak, tapi sudah saya cobakan 5 kali yang tadi yang kedua kan Pak. Tetap juga tidak bisa downloadnya Pak, yang seperti gimana? Seperti ini iya. Sudah dilihat tadi bitnya, privasi error terus katanya Pak. Oke. Ya. Privasinya error terus katanya, gini terus Pak. Proxy, sudah 5 kali saya cobakan Pak. Kalau dia matikan dulu, shutdown dulu, ulangi lagi, shutdown. Oh iya Pak. Ya harus di shutdown dia. Dia gagal misalnya, shutdown, ulangi lagi. Jangan di start, shutdown aja, shutdown, ulangi dari awal. Baru uninstall dia, baru ulangi lagi sampai dia connect. Kadang kan mengupgrade itu butuh proses. Yang kepakai sekarang Windows berapa? Yang kepakai sekarang? Yang support dia kan Windows 7, 8 dan 10. 7, 8, 10. 10. Oh, udah support itu.
Dia tinggal menselaraskan. Dan memang dia harus update Microsoft Word-nya. Kalau bisa connect ke internet, update aja apanya Microsoft Word-nya, update. Nah, supaya dia connect ke internet, ke Mendeley. Gitu ya. Nanti lihat di Microsoft Word-nya itu, lihat update aja. Oke, jadi dia shutdown dulu, baru coba shutdown dulu, hidupkan, lihat apakah dia sudah bisa Mendeley-nya ada. Kalau enggak, uninstall lagi dari program tadi, baru install lagi, ulangi lagi. Nah itu harus begitu supaya dia bisa matching, istilahnya matching, mengupgrade-nya lalu matching dia ke Mendeley-nya. Oke, ada lagi yang sudah mencoba? Saya Pak, Silakan. saya sudah di tahap kayak gini, do you want to allow this app to make change your device? Katanya di yes kan aja Pak. Yes. Nanti nggak hilang saya ini Pak? Enggak hilang. Itu kan hanya upgrade, enggak hilang itu. Kecuali install ulang. Kalau itu hilang. Nah, ini bukan install ulang. Dia hanya mengupgrade, menambah kapasitas fisik kita supaya bisa dia masuk Mendeley. Diteruskan aja. Iya Pak, sudah initializing. Oke. Yang lain bagaimana? Tadi si Matilda bagaimana? Matilda, Iya Pak, bagaimana? sudah coba download yang tadi supaya bisa, karena ini kan nggak ori Pak, cuman karena saya pakai Zoom dengan laptop, jadi mungkin nanti harus restart dulu baru mungkin support nanti dia. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Oke, atau ada persoalan? Ini sudah saya kirim ya linknya di grup kita, cara mengatasi bagaimana cara apa tadi. Sudah saya kirim linknya. Dicoba-coba lah terus ya, yang lainnya kalaupun mungkin masih menonton di handphone kita, nanti pulang ke rumah ambil laptop, tontonlah caranya. Nanti rekaman ini saya kirim lagi ke kalian supaya bisa ditonton ulang berkali-kali untuk latihan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jumpa minggu depan. Kita akan gunakan minggu depan untuk menambah kemampuan kita menggunakan Mendeley. Ya. Lalu minggu depan cobalah sediakan laptopnya supaya langsung jalan. Kalau tidak latihan nanti kita nggak bisa, harus di depan laptop memang. Ya. Gunakan nanti handphone untuk kuliah kita, lalu untuk prakteknya laptop kita supaya jangan susah nanti kalian prakteknya, ya gitu caranya nanti ya Matilda ya, minggu depan. Baik Pak. Di handphone lah kuliahnya buat, lalu kita gunakanlah laptop untuk bekerja latihan. Oke ya, bagaimana Komti masih bersama kami? Karena dia tadi keluar masuk katanya, jaringannya agak sulit. Lebih baik memang dibeli aja 1 kilo jaringan itu. 1 kilo 2 kilo persediaan. Tapi memang susah jaringan ini kan. Jadi beli aja 1 kilo 2 kilo. Dibayar kontan supaya jangan terganggu. Oke lah, karena Komti tidak ada, siapa yang bersedia berdoa lah kalau begitu. Biasanya yang sukarela itu lebih diridhoi Tuhan. Siapa yang kuat tawanya itulah yang berdoa dulu. Ini si Mikael Haposan agak kuat suaranya. Saya dengar dari sini, walaupun tidak. Silakanlah Mikael. Ya, namanya Mikael Haposan kan udah bagus itu didengar Tuhan ini nanti. Silakan Mikael. Sebelum kita menyudahi perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir perkuliahan kami di bimbingan proposal ini Bapa. Kiranya apa yang kami pelajari bisa menjadi bekal di masa depan kami kelak Bapa. Terima kasih juga atas jaringan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkuliah secara online ini secara lancar Bapak.
Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Oke, makasih ya. Bu, menjua-jua. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Sore.